Ayahmu sakit kritis. Perusahaan kini milikku. Mulai sekarang kau dilarang masuk ke grup Xia. Pulang dan tunggu untuk menikah ke keluarga Gu. Kenapa? Karena ibu kini mengendalikan keluarga Xia. Katanya Tuan Gu terkutuk. 2 mantan pacarnya meninggal dan 1 luka parah. Xianuan, nikmatilah sisa waktumu. Jadi dia Gu Jingze yang katanya terkutuk membunuh istri? Nona Xia, tanda tangani kontrak ini, dan kau akan menghabiskan setahun sebagai istriku hanya secara nama. Untuk ayahku merebut kembali grup Xia, dan untuk Ye Chen, aku harus menandatanganinya. Sayang, begitu Xianuan bodoh itu menikahi Gu Jingse, aku akan dapat dana investasi yang akan kubelikan kau villa. Cepat, aku merindukanmu. Menyebalkan. Xianuan. Nuan, Dek. Dia yang merayu aku tak bersalah. Ye Chen, kau membuatku muak. Nuan, kau boleh pukul atau memarahi aku, tapi jangan... Cabut investasi grup Gu untukmu. Ye Chen, jangan mimpi. Xianuan, kau kira kau masih pewaris keluarga Xia? Aku sudah minta maaf. Jangan keterlaluan. Sebenarnya, siapa dari kita yang tak tahu malu? Diam. Kalau tak mau bantu, minggirlah. Kukira ada pengemis menyusup ke sini. Ternyata kau sudah kotori lantai lalu mau kabur. Aku tak ingin bertengkar. Lepaskan aku. Tak mungkin. Xianuan, kenapa kau sebodoh ini? Apa yang kalian ribut? Oh, Xianuan. Asisten Pak Gu mencari kamu. Xianuan, kau benar-benar bersama dengan Gu Jingze. Jangan sampai begitu menikah langsung mati terkutuk. Halo. Nona Xia, pernikahan seminggu lagi. 10 menit lagi, Pak Gu akan menjemputmu untuk coba gaun pengantin. Mohon siap-siap. Baik. Meski bukan untuk Ye Chen, untuk ayah dan grup Xia, aku harus menikahinya. Dulu kau menolak menikahinya. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Bukankah ini yang kau inginkan? Jangan lupa saham yang kau janjikan. Tidak boleh kurang sedikit pun. Tadi tentu saja. Setelah berhubungan dengan keluarga Gu, saham kecil grup Xia tak berarti apa-apa. Kau mungkin bisa punya saham, tapi kau tak sanggup hidup untuk menikmati keuntungan saham. Takutnya, seseorang yang baru menikah langsung meninggal di hari berikutnya. Jangan khawatir. Setelah kau alami kehamilan di luar nikah, perceraian, KDRT, dan mati di selokan, aku masih akan hidup dengan baik. Xianuan, bagaimanapun Kiki ini adikmu, cara bicaramu sudah keterlaluan. Minta maaf padanya sekarang. Sekarang Shenxi sudah menjadi presidir grup Xia. Jika dia mempersulitku, maaf. Cepat ganti baju dan pergi. Jangan buat Pak Gu menunggu. Begini baru benar. Ibu, aku belum pernah bertemu dengan Gu Jingze. Aku juga ingin temui dia. Gu Jingze memang terkutuk. Jika tampangnya juga jelek, itu akan sempurna. Tampaknya prinsip waktu wanita ini harus ditingkatkan lagi. Pak Gu, itu presidir dari grup Xia. Juga ibu tiri Nona Xia. Pak Gu. Bibi Xia, pagi ini lebih dingin. Kenapa pakai baju tipis? Ayo pergi. Bu, Gu Jingze begitu berbakat. Kenapa Xianuan bisa bersamanya?
Teke, kau boleh suka siapa pun, tapi bukan Gu Jingze. Kenapa? Karena Xianuan. Cak Nuan bukan apa-apa. Ingat baik-baik, Gu Jingze bukan pria yang bisa kau cintai. Pak Gu, terima kasih. Sekarang sudah hangat. Ini jas Bapak. Taruh saja di situ. Kalau bukan untuk keluarga, aku tak akan berurusan dengan perempuan seperti ini. Nona Xia, setahun ini kau jadi Nyonya Gu. Aku ingin kau menjaga sikap dan main terlalu bebas. Jika tidak, akan kau tanggung akibatnya. Jika tidak, kau tak sanggup terima akibatnya. Mengerti? Meski aku tak paham apa maksudnya. Iya, aku mengerti. Setelah aku sukses besar, kau akan memakai gaun terindah di tempat ini. Paparazi sedang mengintai kita. Bekerja samalah. Apakah mereka sudah mengintai dari depan rumahku? Iya, Lain kali beritahu aku dulu. lakukan saja seperti perintahku. Pilih gaun pengantin sebelum rapatku selesai. Yang ini saja. Baiklah. Nona Xia, tagihan rumah sakit ayahmu masih belum lunas. Rumah sakit akan menghentikan pengobatannya. Tolong jangan hentikan pengobatan. Aku akan telepon Shen Shuin sekarang. Aku harus bagaimana? Tunggu sebentar. Gu Jingze. Aku harus bicara dengan Pak Gu segera. Pak Gu masih dalam rapat. Sekarang tak menemui orang. Pak Gu, tolong pinjamkan aku uang. Aku tidak bermaksud begini, tapi aku sangat membutuhkannya untuk biaya pengobatan ayahku. Begitu aku hubungi ibu tiriku, akan segera aku kembalikan. Aku bisa pinjamkan uang. Tapi kamu harus setuju beberapa syarat. Syarat apa? Belum kuputuskan. Jika kamu rasa waktunya cukup, Aku setuju. baik. Ayo pergi ke rumah sakit. Menjenguk ayahku, Karena paparazzi sudah ambil banyak foto, tambah sedikit foto juga tidak masalah. aku akan ganti pakaian dulu. Dr. Lee, Anda ingin bertemu saya? Nona Xia, kami menemukan jejak arsenik dalam darah ayahmu. Arsenik. Ya, saya curiga miokarditis ayahmu berkaitan dengan ini. Nuan, kenapa kau berkeliaran di sini? Aku hanya ingin bertanya pada Dr. Lee tentang kondisi ayahku. Jangan menghilang tanpa kabar lagi. Aku sangat khawatir. Tak akan terulang lagi. Ayo pulang. Aku tak peduli apa yang dokter katakan padamu. Ingat baik-baik. Jangan membuat masalah untuk grup Gu. Apakah kau mengetahui sesuatu? Aku tahu segalanya. Bisakah kau membantuku? Xianuan, apa kau tidak sadar sudah banyak berutang padaku? Aku tahu. Jian Yi, ayo jalan.
Tuan. Kenapa kau ada di sini? Aku melihat semuanya. Kau dan Gu Jingze pergi beli gaun pengantin. Terlihat begitu mesra. Ini tidak seperti pernikahan kontrak. Kalian sudah dekat sejak lama ya. Jadi Pak, aku selingkuh dengan orang lain dan kau diam-diam berpacaran dengannya. Kita sama-sama saling mengkhianati. Jadi kita sudah impas. Impas. Benar. Impas. Jadi mari kita berbaikan. Kita bisa bertemu secara pribadi nanti. Ngomong. Soal investasi grup untukku, Gu Jingze tak berubah pikiran kan? Henya. Xianuan, kaulah yang selingkuh dariku. Beraninya kau berlagak seolah kau yang jadi korban? Henya sekarang juga. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau kau tidak pergi, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Baiklah, kau menang. Tapi jika kau menggagalkan investasiku, kau akan menyesal. Baiklah, pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Mari ambil beberapa foto. Kamar tidur Gu Jingze sama dinginnya seperti sikapnya. Gaun malam yang disiapkannya kalau bukan tipis maka pasti berendam. Hanya ini yang lebih baik. Kau pasti Nuan. Aku ibu tiri Jingze. Kau sudah lelah seharian. Minumlah susu hangat. Masih sangat muda. Terima kasih. Arsenik trioksida, disebut juga arsenik, pecinta seafood yang mengkonsumsinya dengan makanan kaya vitamin C bisa menyebabkan keracunan kronis. Ayahku suka seafood. Sebelumnya dia mengonsumsi suplemen kesehatan. Mungkin suplemen itu mengandung vitamin C. Kau sudah pulang. Dia mabuk. Sebaiknya kau mandi dulu. Kau akan lebih segar. Itu... Aku tahu. panas sekali di sini. Gu Jingze itu tinggi sekali. Sangat tampan. Bagaimana rasanya berada dalam pelukannya? Gu Jingze. Pergi sana. Pergi. Aku merasa tidak nyaman. Setiap wanita yang mendekatiku pasti akan berakhir tragis. Itu sebabnya aku menjauh dari wanita selama ini. Tapi sekarang tubuhku... Aku tidak bermaksud begitu. Tapi, aku sangat ingin menciummu. Ada apa denganmu?
Aku tidak tahan. Kumohon. Bantu aku, ya? Hentikan ini. Tenangkan dirimu. Ingat, kau hanya ibu tiriku. Jingze, ini demi kebaikanmu. Benarkah kau memasukkan obat ke susu Xianuan? Kau dan Xianuan punya kontrak, dia wajib memberimu keturunan. Manfaatkan kesempatan ini untuk punya anak sekarang. Dengan begitu, kau tak perlu wanita lain untuk melahirkan anakmu lagi. Cukup, Song Man King. Kau sudah melewati batas. Kau sudah bangun. Gu Jingze, aku dengar semua yang kalian bicarakan tadi. Tidakkah kau merasa perlu memberiku penjelasan? Kontraknya menetapkan kau harus penuhi semua kewajiban yang pantas untuk Nyonya Gu. Saya kira ini hanya berlaku di publik. Kau tidak baca perjanjian dengan teliti. Untuk kejadian tadi malam yang tidak pantas itu, aku bisa memaafkanmu. Kau... Kulihat kau masih bertenaga. Nanti ikut aku ke kantor. Baik. Ngomong-ngomong, dana yang dibutuhkan pacarmu sudah ditransfer. Kau sudah transfer dananya ke Ye Chen. Ada masalah? Yang masalah besar. Karena sibuk urus pernikahan, aku sampai terlambat mengurus ini. Aku sudah memenuhi semua kewajiban kontrak. Kau jangan buat masalah baru. Gu Jingze. Ye Chen kali ini beruntung. Nyonya Gu, Nyonya Besar mengajakmu makan siang. Song Man King kasih obat saya kemarin. Sekarang malah undang makan. Baiklah, saya akan datang. Silakan duduk. Kau sudah dengar percakapanku dengan Jingze ya? Ya, Kau tahu kenapa Jingze menolak menikah dengan siapapun? Aku tak akan memaksanya menikah, tapi keluargaku butuh penerus. Aku tahu tagihan medis, ayahmu harus dilunasi. Sebutkan harganya untuk melahirkan anak Jingze. Nyonya Song. Kurasa kau salah paham. Kami hanya pernikahan kontrak. Mana mungkin aku mengandung anaknya? Kau serius? Tentu saja. Cukup, Song Man King. Kau sudah melewati batas. Bagus juga. Kalau begitu, kalian tak boleh sekamar. Aku akan sediakan kamar baru. Bagaimana? Tentu saja bagus. Tidak mungkin. Jingze, karena ini pernikahan kontrak, tidur terpisah tak masalah. Kenapa kau menolak? Aku akan mengurus masalahku sendiri. Gu Jingze. Diam. Kecuali kau mau melanggar kontrak dan mati mengenaskan. Jingze, meski Nuan bukan istri aslimu, dia tetap tamu kita. Kau tak perlu menghormatiku, tapi kau harus hormati orang luar, mengerti? Orang luar? Kedengarannya aneh. Ikut aku ke perusahaan. Aku belum selesai makan. Gu Jingze memang cukup tampan. Kurasa aku memaksakan ciuman padanya kemarin. Omong-omong, saat kau bilang kita harus tinggal bersama, apa kau serius? Ya, Kenapa? Jangan jadikan aku pion dalam perseteruanmu dengan ibu tirimu. Aku tak bersalah di sini. kau mana mungkin tak bersalah? Kau yang tanda tangani kontrak. Meski tidur denganku, itu juga kewajibanmu. Apa? Kau pasti bercanda kan? Menurutmu? Tadi berbicara begitu tegas. Sekarang malah pura-pura susah dikejar. Xia Nuan.
Banyak sekali trikmu. Apa yang kulakukan tadi? Saat dia mendekat untuk menciumku, kenapa tak langsung kutolak? Sudahlah, berhenti berpura-pura. Mulai sekarang, tutup mulutmu. Aku pakai Xianwan untuk memperingatkan Song Man King. Tapi bagaimanapun, Xianwan tidak punya hak menolak. Bukannya kita mau ke perusahaan? Kenapa datang ke kediaman Xie? Nanti baru kita ke kantor. Selama grup Gu dan Xia bekerja sama, kita punya proyek gabungan. Pimpinan proyeknya adalah kau dan aku. Apa? Aku? Bukannya Shen Shuyin janji akan memberimu sebagian saham grup Xia? Tapi tak pernah dia berikan. Apa yang bisa kulakukan? Jadi hari ini kita datang ambil hakmu yang tertahan. Sudah datang? Duduklah. Bibi Shen, kau belum transfer saham Nuan. Apakah belakangan ini kau terlalu sibuk? Ya, betul. Nuan takkan marah, kan? Karena kami datang. Bagaimana kalau sekarang tanda tangan perjanjiannya? Tuan Gu, kontraknya belum siap. Jangan buru-buru. Ku bawa sendiri. Tanda tangan jika tak ada keberatan. Dia keren sekali. Memang CEO grup Gu yang hebat. Xianuan, setelah menikah denganku, asal kau bersikap baik, keuntungannya akan lebih besar. Selanjutnya, Xianuan akan mewakili grup Xia untuk mengurus proyek ini bersama grup Gu. Baik, akan ada kesempatan lain. Aku takkan biarkan ini begitu saja. Sepertinya dia terlihat tak begitu asing padaku. Gu Jingze. Terima kasih. Saat tidak ada yang melihat, Gu Jingze tidak akan berpura-pura dekat denganku. Kau sudah menjadi pemimpin proyek ini. Aku sudah minta Jiani siapkan kantor untukmu. Aku dapat kantor sendiri? Masuk. Pak Gu, Nyonya Gu, kantor Anda sudah siap. Silakan ikut saya. Untungnya setelah membantuku, Gu Jingze pergi dinas. Kami tidak perlu terus bertemu. Nyonya, gawat, terjadi malah di lokasi konstruksi. Li, yang pergi bernegosiasi dan disandera penghuni liar. Apa? Jangan salahkan aku, salahkan bos kalian. Nyonya muda sudah datang. Apa kau istri Gu Jingze, perwakilan grup Xia? Ya, mari bicara dengan tenang. Letakkan pisau itu dulu. Enya, kalian penghisap darah, memeras uang rakyat kecil. Shen Shuyin dari grup Xia janji mau bayar kami. Mana uangnya? Aku janji padamu, aku akan mengatasinya untukmu. Tapi jangan lukai dia. Berlagak baik, aku mau uangku. Uang? Jangan nekat, atau kau akan kehilangan segalanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Kita mati bersama. Jika ada yang tewas dalam proyek ini dan jadi berita, kalian tak akan hidup tenang. Akhirnya terselamatkan. Tak ada yang mau kau katakan padaku? Gu Jingze, terima kasih. Ikut aku. Ya ampun, dia marah besar. Gu Jingze, bukan aku tak mau mendengarmu dan diam saja. Tapi jika ada yang mati di sini, ini akan berdampak pada grup Xia dan juga grup Gu. Lupakan saja. Lebih baik aku diam dan tunggu keputusannya.
Baru beberapa hari dinas luar, tapi dokumen menumpuk setinggi ini. Banyak masalah akhir-akhir ini. Sumber masalah terbesarku adalah Xianwan. Aku ingin yang terbaik untuk grupku. Aku hanya ingin menghindari kesalahan. Apa kau pikir hanya kau satu-satunya di grup GUI yang bisa menanganinya? Aku Tindakan cerobohmu membuat kami harus membayar kompensasi melebihi kesepakatan awal. Kau tahu itu? Maaf, sebenarnya aku... Berhenti cari alasan. Kau yang akan tanggung kompensasi tambahan dari kantongmu sendiri. Aku yang tanggung. Kenapa tidak mau? Aku bersedia. Untuk lebih hati-hati, kau berkoordinasi dengan Shen Shuyin. Kau yang urus proyek lahan itu. Jian Yi akan beri penjelasan tentang detailnya nanti. Mengingat usahanya yang heroik untuk menyelamatkan orang, aku akan ajari dia pelajaran berharga. Ayo pergi. Mau kemana? Pulang. Apa ini berarti malam ini aku harus tidur bersama Gu Jingze? Tidak. Kenapa lagi? Aku tidak apa-apa. Gu Jingze itu laki-laki. Dia pasti akan berebut ranjang dengan wanita, kan? Jingze, kamu sudah pulang. Katanya ada masalah di lokasi proyek. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Untung Gu Jingze datang tepat waktu. Jika tidak bisa berbahaya tadi. Jingze ada di sana. Jingze memang anak yang baik. Membantu orang itu kewajibannya. Aku tahu. Aku bukan mau jadi pahlawan. Aku buru-buru ke sana cuma untuk menyelamatkan Xianwan. Gu Jingze, jangan nakuti aku seperti itu. Untukku, mustahil. Xianwan, suruh Koki siapkan makan malam. Baik. Orang manajer Hu yang memberitahu Xianwan soal insiden di lokasi. Aku ingat sebelumnya manajer Hu adalah karyawan andalanmu ya. Kenapa kau melakukan ini dari awal? Aku perlu uji apakah dia layak untuk posisi ini. Aku tak ingin dia menghambatmu. Ini untuk kebaikanmu. Cara terbaik membantuku adalah jangan ikut campur. Jingze, kau tak pernah seperti ini sebelumnya. Kenapa akhir-akhir ini kau berubah sekali? Kenapa tiba-tiba menjauh? Aku... Ada masalah apa? Katakan terus terang. Bicaralah langsung padaku agar bisa kujelaskan baik-baik. Jingze, jangan sampai ada kesalahpahaman. Tak ada apa-apa. Gu Jingze, Tante Song tahu kau pulang. Dia sudah masak semua masakan kesukaanmu. Kak, kalian berbincang dulu. Tak ada yang perlu dibicarakan. Aku ikut denganmu. Gu Jingze selalu bersikap sangat perhatian saat Song Manqing ada. Akan kuselidiki kenapa sikap Jingze tiba-tiba berubah. Gu Jingze sudah kembali? Kenapa spray warna pink? Maaf. Aku pikir lagian kamu juga enggak tidur di sini. Jadi, Kalau aku nggak tidur di kasurku, lalu aku mau tidur di mana? kamu yang maksa aku pindah sini. Sebagai pria, kau tak mungkin minta aku tidur di lantai, kan? Jangan lupa kau berutang padaku. Mana mungkin bawahan meminta atasan tidur di lantai. Kamu punya 3 menit untuk ganti spray. Tapi, 3. Kamu mau pergi keluar pakai baju begitu? ada masalah apa lagi ini? Berandalan, apa yang kau lihat? Kau punya pacar sebelum menikah dan ada bekas luka di tubuhmu, tapi masih berlagak suci di depanku. Dasar wanita munafik.
Bibi Song, di mana spray milik Gu Jingze? Aku butuh mencari yang baru untuk ganti. Apa dia minta ganti? Jingze punya misofobia ringan. Sebelumnya, selain aku, dia jarang izinkan orang lain menyentuh barangnya. Xianuan baru kenal Jingze baru-baru ini. Kau juga merasa dia terlalu kejam padaku, ya kan? Kau cari Xiao Zhao saja. Dia akan antarmu ke sana. Baik. Apa Jingze mulai tertarik pada Xianuan? Dia memperlakukannya dengan berbeda. Gu Jingze, ada masalah apa dengan tempat tidur ini? Kau terlalu lambat. Aku sudah menyuruh orang membuangnya. Bagaimana dengan barang-barangku? Juga sudah dibuang. Aku tidur di mana? Tidur saja di sofa atau di lantai. Kau senang mempermainkanku? Walaupun dia misofobia, aku sudah siapkan yang baru untuknya. Dia sengaja melakukan ini untuk menghinaku. Kau salah paham. Aku malas mempermainkanmu. Kau... Dia membantuku waktu itu. Kukira kami sudah berteman. Sepertinya aku yang berpikir berlebihan. Cukup tahu diri. Kamu mimpi apa? Menangis sesedih itu. Mungkin karena aku sering tertindas akhir-akhir ini, makanya aku menangis dalam mimpi. Maafkan aku. Kenapa dia tidak mengunci pintu? Itu sama saja cari masalah. Kau tahu segalanya, tapi pura-pura tidak tahu dan berlagak polos. Sungguh munafik. Apa kamu pikir keluarga Gu satu-satunya yang berpengalaman di sini perlu bantuanmu? Gu Jingze, aku akan segera serahkan tugas pada Shen Shuyi. Lihat sendiri, aku bukan orang tidak berguna. Apa masalah dengan sikap wanita ini? Apa rencana liciknya sekarang? Dokumennya di mana? Gu En, Xia mengalami kecelakaan mobil. Apa? Hubunganku dan Xianuan hanya kontrak. Apa dia harus terluka karena aku? Kondisinya bagaimana? Mobil lain mendadak melaju kencang ke arah kendaraan Andersia. Andersia membanting setir untuk menghindar lalu menabrak pohon. Saat ini hanya luka di dahi, akan diperiksa lebih lanjut. Aku ke sana sekarang. Tunggu, selidiki tuntas mobil yang tiba-tiba ngebut itu. Sakit. Lukanya tidak dalam, tapi areanya cukup lebar. Perlu dijahit. Coba tahan ya.
Gu Jingze. Dokter, ada yang tidak beres. Aku baru melihat Gu Jingze. Aku pasti berhalusinasi. Apa ini efek sampingnya? Kamu tidak berhalusinasi. Lihat lebih dekat. Siapa aku? Gu Jingze. Benteng lupa di sini. Aku suamimu. Kamu terluka. Aku harus menemanimu. Sayang, kenapa datangnya terlambat? Kegombalan banget ya. Tapi pasangan mesra biasa mesra seperti ini kan? Semuanya baik-baik saja. Wanita ini tak tahu apa yang baik untuknya. Tunggu di sini sebentar. Tunjukkan pada orang lain kau suami baik. Nanti kau bisa pulang cepat. Mengingat kejadian hari ini, aku akan siapkan adendum kontrak baru untuk kau tanda tangani setelah sembuh. Kontrak lagi? Aku tak akan biarkan istri baruku mati dalam sebulan pernikahan, lalu mengadakan pemakaman. Kaulah pembawa sial pada pasangan. Kenapa lagi aku sial begini? Adendum apa? Dengar baik-baik. Jangan coba tipu aku lagi. Tak ada yang layak ditipu darimu. Fokuslah untuk pulih dengan benar. Sopir dalam kondisi kritis. Hasil investigasi menunjukkan keluarganya punya tagihan medis, jadi dia kerja shift malam. Maka, kecelakaan ini kemungkinan disebabkan mengantuk saat menyetir. Hanya itu temuan kami. Tak ada bukti lain. Apa aku berlebihan mikirnya? Hanya kecelakaan biasa? Mungkin aku dikutuk dalam pernikahan. Masuk. Gu Jingze, lukaku bahkan belum sembuh total. Haruskah kau buru-buru kembali memanfaatkanku? No, Nazia. Dokter, sudah waktunya ganti perban? Nuan, ini aku. Si kacang. Si kacang? Setelah orang tua angkatmu di Amerika mengambilmu dari panti asuhan, kita sudah lama tak bertemu. Sekarang kau jadi sangat tampan. Hampir tak kukenali. Kurasa aku tetap orang yang sama yang selama ini kau kenal. Masuk. Tuan Gu, kontrak baru dengan Nonasya sudah siap. Bawa ke rumah sakit untuk ditandatangani Shanuan. Tuan Gu, saat ini Nonasya hanyalah istri secara nama saja. Karena itu, haruskah Tuan menjenguknya? Ayo pergi ke rumah sakit. Baik. Pasti ulah Shin Suin dan Xia Keke. Kalau tidak, suratmu pasti sudah sampai padaku. Ibunda tiri dan saudari tirimu? Ya. Sebenarnya ayahku berselingkuh dengan Shen Shuin sudah lama. Xia Keke hanya beda setahun. Pria selalu mengejar sensasi baru. Suamimu terlihat baik. Aku lihat kau jelas-jelas merangkulnya. Bukan seperti itu. Aku dan Gu Jingzi hanya... Hanya apa? Tidak ada. Biar ku potong apel. Kau suka ini kan? Tentu. Nuan. Ada apa? Dia sedang ngepel. Maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru, makanya kami ambil tindakan ini. Tengu, Anda sudah datang. Aku harus bicara dengan istriku. Tolong tinggalkan kami.
Tanda tangani. Terima kasih. Kalau mau berterima kasih, jangan genit-genit di luar. Kau mempermalukanku dan keluargaku. Siapa yang genit? Dia teman masa kecilku. Baru bertemu lagi hari ini. Alasan yang lemah. Ikut temui String Bean kalau tidak percaya. Itu Dr. Chu Junhao. Meski kalian berteman, kalau tidak bisa mengontrol diri, setidaknya jaga privasi. Tadi jariku terluka. Lihat, lukanya masih ada. Aku baru saja melukai jariku tadi. Lihat, lukanya masih ada di sini. Pisau buah ini dan apelnya masih di tempat. Aku akan menemanimu sebentar, tapi jangan salah paham. Banyak orang di luar yang sedang mengawasi kita. Mengerti. Jingze, ku dengar Nuan terluka. Apa dia baik-baik saja? Dia sedang beristirahat. Baby Song. Nuan, tak kusangka meski dengan pernikahan kontrak, kita kutukan melukai istriku tak terhindarkan. Jadi, mungkin kau dan Jingze sebaiknya berpisah sementara waktu sampai lukanya sembuh total. Apa maksudmu aku harus pindah kamar? Maksudku adalah kalian berdua harus tinggal terpisah sementara, contohnya kembali ke kediaman keluarga Xia. Serahkan pada Gu Jingze. Jingze, Nuan masih trauma. Sebaiknya pulangkan dia ke kediaman Xia. Biarkan dia istirahat beberapa hari. Pendapatmu bagaimana? Aku ikuti saranmu dan Tante Song. Menjauhkan Shanuan dariku mungkin keputusan terbaik. Kalau begitu sudah diputuskan. Dr. Chu, kupaskan apel untukku, kehormatan yang tak terduga. Rencanamu untuk membalas kebaikanku? Kalau begitu, kubagi setengah apel ini denganmu. Keterlaluan, mana sopan santunmu? Kalau begitu aku makan sendiri. Baiklah. Dr. Chu langsung ke sini begitu jam kerjanya selesai. Betul, tapi bukankah Dr. Chu sering dianggap cuek? Katanya Shanuan sampai menjambit pipi Dr. Chu. Apa sekarang lebih baik? Sok gaya. Suamiku, akhirnya kamu datang. Tuanku, senang bertemu denganmu. Aku sahabat dekat Nuan Chu Junhao. Sama-sama. Selama Nuan dirawat di sini, terima kasih sudah menjaganya. Akan kubicarakan pembicaraan dengan dekan soal promosimu. Kacang panjang sudah kompeten tanpa perlu perjanjian terselubung. Kacang panjang, julukan Shanuan untuknya bukan tanpa alasan. Hubungan mereka... Kacang panjang, kalau begitu namamu apa? Memanggilnya panggilan lucu lebih asik. Dia... Jangan berani-berani kau. Kalau kau bocorin rahasia, aku putus hubungan denganmu. Baik-baik, aku akan tutup mulut. Tuanku, mohon maaf. Aku dan Nuan sudah kenal sejak kecil. Ini hanya kebiasaan saja. Jangan salah paham. Tenang saja. Nuan kita, aku yang paling mengerti dia. Masa aku meragukannya? Tuanku, proses pulang Nona Xia sudah siap. Nuan, ayo pergi. Oke. Nuan, biar aku antar kamu pulang. Kacang panjang. Kebiasaanmu ini harus diubah. Sebenarnya, ngomong-ngomong, aku sengaja melakukannya. Kenapa?
Jangan berani-berani. Nuan, tak kau lihat suamimu sedang cemburu? Dia cemburu. Ini buruk. Ini bukan cemburu. Dia sedang memikirkan pasal mana yang bisa menjatuhkanku. Kasihanilah aku. Xianuan, aku setuju tidak ikut campur urusan pribadimu. Tapi asal kau tetap bersikap baik. Mengerti. Aku akan lebih hati-hati. Tante Shen, soal tunggakan pembayaran grup Xia kamu sudah tahu? Bukannya Jingze menyerahkan proyek ini padamu? Tapi prosedur lanjutannya tidak lengkap. Kenapa tidak tahu? Nuan, grup Xia sedang kacau. Haruskah aku urus tugasmu juga? Aku terlalu terbebani. Benar sekali, kakak ipar. Xianuan selalu egois. Menikah dengannya pasti melelahkan bagimu. Sungguh, ini sangat menantang. Nuan, serahkan pada Jian Yi untuk urusan kecil ini. Kamu istirahat saja. Mengerti. Anak yang baik. Kakak ipar, perusahaan setiap hari kebanjiran kerja. Tapi kau harus urus masalah Xianuan. Kau bekerja sangat keras. Ini, Nuan, cicipi juga. Tolong tambah 1 mangkok lagi. Mari, makan sup ini Nuan. Cukup. Atau hidup di keluarga Xia akan jadi tak tertahankan. Takut? Mustahil. Ayo makan lagi sedikit. Sayang, kau sempurna dalam segala hal, tapi terlalu manja. Kenapa harus bergandengan saat makan pun? Xianuan, kakak Jingze sangat menyayangimu. Kau sungguh beruntung. Sudah, biarkan Jingze makan dengan tenang. Aku pulang dulu Nuan. Jaga dirimu baik-baik. Kenapa diam saja? Tidak ingin aku pergi. Tak ingin aku pergi ya? Naslak Tenggel. Jingze, datanglah main kalau sempat. Aku tahu Jingze takkan menolakku. Maaf, ketua Shen, saya fobia kuman asisten saya bertindak karena tugas. Nanti akan saya tegur. Ibu. Ayo pulang dulu. Aku pergi dulu Nuan. Dah. Sudah saya peringatkan, Gu Jingze itu terlarang. Kenapa tak mau dengar? Aku tak percaya kutuk pengusir istri. Kau. Peringatan terakhir, kalau mau tetap hidup jauhi Gu Jingze. Paham. Tak setuju. Kalau begitu akan kukejar diam-diam. Ibu Li, kemampuan masak ibu makin meningkat. Tapi ada aroma lebih enak berasal dari dapur. Bujukan takkan mempan, Nona. Dengan luka di kepala itu, Anda tak boleh makan sup seafood. Baiklah. Bagaimana kalau jus saja, kaya vitamin C, baik untuk menyembuhkan luka. Ibu Li, aku ingat ayah dulu sering minum suplemen kesehatan. Apa ibu tahu di mana penyimpanannya? Setelah Tuan dirawat, Nyonya suruh saya buang. Sama sekali tidak ada.
Yang masa berlakunya masih panjang, masih bagus kondisinya. Sayang kalau dibuang, jadi saya simpan. Serius? Bawa ke sini sekarang. Baik, saya tak urus. Suplemen ini spesifik gender. Setelah Tuan dirawat, Nyonya berhenti minum. Mau semuanya. 1 setiap jenis cukup. Kamu sedang apa? Cuman ngobrol dengan Ibu Li dan bertanya beberapa hal. Ya, Nyonya. Ngomong-ngomong, Tante Shen, saya mau tanya sesuatu. Mari bicara di sana. Aku baru bertemu teman masa kecil. Katanya dulu dia pernah mengirimiku surat, tapi aku tak pernah menerimanya. Memang ada kejadian seperti itu. Kukira surat itu salah kirim, jadi saya minta Kak Li mengembalikannya. Tante Shen, tidakkah kau merasa kau keterlaluan? Saya memang bersalah dalam hal ini, tapi ini sudah lama sekali, tak perlu marah seperti ini. Aku hanya ingin mengalihkan perhatian Shen Shuyin. Bahkan jika sekarang aku marah, ini takkan ada gunanya. Aku takkan mengejar masalah ini lagi. Kuharap ini tak terulang lagi. Li, kemarilah sebentar. Ya, Nyonya. Dari suplemen kesehatan yang kamu sebutkan tadi, memang mengandung vitamin C. Sudah terlalu lama. Ini hanya spekulasi dan suplemen ini tak akan menghukum Shen Shuyin. Ini suplemen untuk lansia, jangan dikonsumsi sembarangan. Selain itu, kalau ada yang kamu kenal mengonsumsinya, ingatkan mereka untuk membatasi konsumsi seafood. Terima kasih, Junhao. Mau berkunjung ke panti asuhan besok? Li Xiao yang dulu sering main dengan kita sekarang mengajar di sana. Ayo bertemu lagi. Oke. Kacang panjang. Ayo naik mobil. Perusahaan Gu, saya saudara ipar Nyonya Gu. Penting untuk bertemu Mr. Gu segera. Tuan Gu, saya telah melacak lokasi terakhir Nona Xia di panti asuhan kota ini. Sepertinya dia pergi bersama Dr. Chu Junhao ke lokasi tersebut. Akan kuselidiki rencana sebenarnya Nyonya Xianwan yang sebenarnya. Dia bahkan bernyanyi. Mengapa dia tidak bersikap seriang ini padaku? Nuan, apa kamu pacarnya Junhao? Tebak apa? Xianwan mencoba menyimpang. Jangan lupa, kamu terikat secara hukum. Sayang, asyik main. Pak Gup begini kemarin. Nuan datang ke sini. Oh. Ya ampun, tidak. Jingze terlihat marah. Dia seperti menangkap basah kita. Tapi sebenarnya ini hanya hubungan kontrak. Sudah kubicarakan, harus lapor Jianyi sebelum pergi. Kenapa tak mau dengar? Jingze. Panggil sayang. Sayang. Anak baik. Nuan, kau sudah menikah? Iya. Bukankah kita sangat cocok? Pasangan serasi. Nona Li, ayo siapkan kue untuk anak-anak. Aku tak lapor dan kabur diam-diam. Salahku. Hukuman apapun akan kuterima. Apa kartu asmu untuk membuatku menyerah? Aku... Kau serius menggunakan dirimu sebagai jaminan? Satu-satunya nilai dirimu adalah melahirkan anakku. Jadi, dia selalu merendahkanku, membuang semua yang kusentuh, mengabaikan usahaku. Mau anak? Baik.
Tapi apakah kau bisa bertahan karena setiap istri yang kau nikahi mati di bawah perawatanmu? Xianuan, beraninya kau. Apa aku terlalu kasar? Perempuan ini selalu tahu cara memicu amarahku. Nuan, kuenya sudah siap. Cepat datang. Sebentar. Kenapa engkau tidak masuk bersama Nuan? Aku tak mau. Kalian bertengkar? Tadi kelihatan sangat bahagia bersama-sama. Saat Nuan pergi tadi, dia terlihat kesal. Sebagai suaminya, hanya kau yang bisa menghiburnya. Aku pasti gila mau menghibur Xianuan bersamanya. Aku akan ceritakan pada anak-anak dongeng Putri Salju nanti. Nuan, pangeranmu datang. Dia bukan pangeran, dia iblis. Sebenarnya Dr. Chu lebih mirip wajah pangeran. Oh, begitu. Pangeran Chu bawa kue untuk kita. Renovasi rumah, beli baju dan sepatu untuk anak-anak. Sisanya serahkan padamu. Terima kasih kamu, penyelamat anak-anak. Ingat, yang bawa kue bukan pangeran tampan yang punya kartu bank. Nuan, terima kasih banyak untukmu dan suamimu. Nuan. Coba lihat. Gujingze. Atas nama anak panti asuhan, terima kasih. Sumbanganku ke panti asuhan tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu. Bagaimanapun, terima kasih. Sesukamu. Tapi Xianuan, meski terikat kontrak, aku tak bisa mengaturmu. Tapi karena punya pacar masih berdekatan dengan Chu Junhao. Baiklah. Sebelum pernikahan, kita putus. Jadi setelah kontrak berakhir, kamu akan bersama Chu Junhao? Aku tidak tahu. Tapi sekarang, dialah satu-satunya yang peduli. Membantu ambil kembali sahammu, bayar biaya pengobatan ayahmu. Apa belum cukup? Tak peduli siapa pacarmu. Tapi selama masa kontrak, jangan tinggalkan bukti. Keluhan Xia Keke sudah sampai ke telingaku. Aku mengerti. Apalagi yang kamu tunggu? Pergi sekarang dan temani Dr. Chu Junhao. Dia pikir kamu cemburu menyuruhku menghiburmu. Aku cemburu? Aku tahu kamu takkan peduli. Chu Junhao kira kita pasangan suami istri sungguhan, jadi dia berasumsi begitu. Kalau aku pulang sekarang, dia akan curiga. Bisa tolong antarkan aku ke kediaman keluarga Xia? Masuklah. Baik. Maaf, kucirku lepas. Aku akan merapikannya sekarang. Kamu. Aku tak ingin ada yang menyadari kalau hubungan kita ini palsu. Ayo pergi. Jingzi. Nuan, beritahu aku sebelum keluar. Aku mencari kemana-mana, jangan ulangi lagi. Kalian berdua. Aku pergi dulu, istirahatlah. Baik, hati-hati di jalan. Omong-omong, terima kasih. Kalau bukan karena kamu memberitahu Jingze kalau aku keluar, aku takkan pernah tahu dia sangat memperhatikanku. Xiaowen. Cukup dengan ancaman kosongmu. Aku bosan mendengar ini. Berhenti bicara. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Xianuan, keluar sekarang. Kira kamu siapa? Berani sekali bicara seperti itu.
Nona muda kedua. Siapkan teh bunga untukku, buat sekarang juga. Sekarang juga. Langsung. Tapi susu Nona pertama. Apa perintahku tidak berarti lagi? Baik, baik. Aku segera lakukan. Sekarang juga. Shanuan, kau yang mengundang ini, kau pantas menerimanya. Sakik. Ibu, kenapa menakut-nakuti saya? Ini beracun. Susu ini seharusnya untuk Shanuan, bukan? Status Shanuan sudah tidak seperti dulu. Apa ibu sudah gila? Status saya juga tinggi, kan? Tapi bukankah ibu juga melakukan hal-hal... Semua yang bisa dilakukan untuk kebaikanmu sendiri. Saya tahu. Jadi jauhilah urusan saya. Saya pun tak akan ikut campur. Shanuan harus mati. Jangan bertindak bodoh. Shanuan sekarang terikat dengan Gu Jingze. Katakan, sudah berapa lama ibu meracuninya? Tidak lama. Begitu Shanuan menikahi Gu Jingze, nasibnya akan tamat. Bersabarlah menunggu. Mengerti? Mengerti. Sudah beberapa hari. Kenapa lukanya malah semakin gatal? Bahkan terasa perih sedikit. Ada apa ini? Mari kita mulai. Oke. Ambil antiseptik dan perban jarum segitiga dengan benang jahit. Siap. Bukannya hari ini cabut jahitan, kenapa malah siapkan antiseptik? Nuan, apa kamu abaikan instruksi dokter? Makan sesuatu yang dilarang? Atau luka terkena air? Lihat lukamu ini, sedikit terinfeksi. Apa? Aku tidak akan berbekas dan jadi jelek, kan? Aku tidak boleh punya bekas luka. Tidak akan ada bekas luka. Tapi jika kamu terus mengabaikan perawatan luka, hasilnya bisa berubah. Tapi selama ini aku sudah hati-hati, hanya makan makanan ringan, jarang keramas, dan hindari kontak lama dengan air. Sampai kamu benar-benar pulih. Batasi frekuensi keramas, mengerti? Baiklah. Sudah cukup bangun. Jika aku bertemu Junho lebih awal, semuanya mungkin berbeda. Kamu masih demam ringan, istirahat yang cukup di rumah. Berita terbaru, beberapa hari lalu Presiden Gu Group menghabiskan malam dengan seorang model pasangan sempurna hanya akting belaka. Pantas saja mereka mengirimku kembali ke kediaman Xia untuk memulihkan diri. Kau memanfaatkan pemulihanku untuk bersenang-senang di luar. Nuan, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan percaya gosip selebriti. Gu Jingze memegang kekuasaan besar. Pasti ada yang menyebarkan rumor untuk menjebaknya. Nuan, apa kau benar-benar tidak mencurigai Gu Jingze sama sekali? Foto-fotonya sudah keluar. Foto bisa dipalsukan. Jangan khawatir tentang itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Biar kuantar kau keluar dari rumah sakit. Nona Xia, apa pendapatmu tentang Tuan Gu yang bersama model Sunyanian? Diungkapkan kembali di baris sebelumnya. Nona Xia, kami dengar kau tinggal dengan keluarga Xia. Apa hubunganmu dengan Tuan Gu hanya untuk pertunjukan? Ini rumah sakit. Nona Xia. Silakan pergi sekarang juga. Nona Xia, tolong jawab kami. Nona Xia. Satpam. Nona Xia. Tolong jawab pertanyaannya. Gu Jingze, dulu kau selalu bilang aku jangan main-main sembarangan, lihat dirimu sendiri. Kau pikir jadi Nyonya Gu itu semudah itu? Ini berantakan sekali. Aku? Jen I sudah menyelidiki, kau tak perlu khawatir. Jadi harus bagaimana aku? Kau lukamu bagaimana? Sudah membaik. Baguslah, besok aku pulang dari tugas 2 hari lagi, kembalilah kerja di grup Gu. Selesaikan skandalmu ini, memang ada apa?
Datang ke grup Gu tunjuk cinta. Kau Su Nian Nian. Nona Syak, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Menjengkelkan. Kau ternyata Kau tak bisa mempertahankan Ye Chen. Pakku pun sama saja. Lebih baik mundur saja. Jangan tinggi hati. Mengganggu Tuan Gu. aku akan terus menemani Gu Jingze tanpa henti. Bisa apa kau? Kau... Tak ada celah, lega rasanya. Syukurlah, aku tak pernah jatuh cinta pada Gu Jingze. Shanuan, kau tak tahu malu. Shakeke, jika kau lanjutkan dan Gu Jingze tahu, kau tamat. Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Topik viral soal pernikahanku dengan Jingze yang hancur. Apa kamu percaya? Kalau mau merebut Gu Jingze, langsung saja hadapi. Tapi pakai cara licik begini. Itu tindakan bodoh. Jangan berani-berani menjebakku. Aku tak mau buang waktu debat denganmu. Kalau tak mau pergi sekarang, aku panggil satpam. Kamu duluan. Aku tunggu teleponmu. Setelah bisa dekat dengan orang-orang berpengaruh ini, aku takkan melepaskan kesempatan ini. Maaf Nona, Anda tidak ada janji temu. Saya tak boleh izinkan Anda masuk. Belum lihat berita? Tak tahu siapa saya? Tunggu sebentar. Nona Sunyanyan mau temui Tuan Gu. Tuan Gu, Sun Yannian bilang ingin bertemu Anda. Sun Yannian. Yang nonton terlihat skandal dengan Anda. Ini... Akan saya minta satpam mengusirnya? Sudah dapat rekamannya? Sayang tidak ketemu Gu Jingze. Kalau tidak, beritanya pasti lebih heboh, pasti lebih besar lagi. Unggah saja seperti ini. Kau di sini. Kenapa kau terlibat skandal lagi dengan Sun Yanyan itu? Jika kau ingin partner kontrak lain, aku akan mengundurkan diri. Kau bicara omong kosong apa? Maksudku, kau dan Sun Yanyan ramai lagi di media. Ikut denganku. Untuk apa? Hadiri konferensi pers dan pamer hubungan kita. Kemarilah. Ada apa lagi? Ikatkan dasiku. Dasi saja tak bisa mengikat? Selemah ini kau. Mendekatlah sedikit. Akhirnya selesai. Ada apa? Pak Gu, Nyonya Gu menunggu di bawah. Dia ingin menemui Nona Xianuan. Apa dia menyebutkan alasannya? Tidak ada penjelasan detail. Song Mangking mencari Anda. Temui dia. Segera kembali. Konferensi pers akan segera dimulai. Mengerti. Maaf tentang skandal Jingze. Tidak masalah sama sekali. Karena kita sudah menandatangani kontrak, saya akan patuhi syarat-syaratnya. Izinkan saya memberimu hadiah besar. Apa ini? Bagaimana mungkin? Ini foto Sun Yannian sebelum operasi plastik. Dia melakukan lebih dari 10 tindakan. Pemulihannya butuh 4 tahun sebelum debut. Sun Yannian terlibat dalam berbagai transaksi meragukan. Terus scroll, ada info detailnya. Tante Song, maksud beri ini apa? Masalah Sun Yannian membuatmu menderita dan terhina. Ini urusannya terserah kamu. Apa ini tidak keterlaluan? Jika sudah selesai, jangan ragu. Konferensi pers sebentar lagi mulai kan? Cepat selesaikan. Nuan, kamu lupa ambil ini. Terima kasih Tante Song. Jadi,
Song Manking mau kamu balas dendam ke Sun Yanyan. Dia suruh aku yang urus sendiri. Lagi pula aku kan yang dirugikan. Oh. Apa Gu Jingze sengaja bertingkah begini untuk halangi aku balas dendam ke Sun Yanyan? Nanti saatnya tiba, aku akan bocorkan semua skandal Sun Yanyan ke publik. Silakan sesukamu. Ayo pergi. Konferensi pers sebentar lagi dimulai. Besok perusahaan Gu akan adakan jamuan. Aku dan istri mengundang kalian semua hadir. Istri saya akan bantu saya menghibur tamu-tamu kita. Wartawan-wartawan ini, beberapa hari lalu mereka bilang Gu Jingze dan aku akan berpisah. Sekarang bilang kita mesra terus. Kenapa aku terus mengantuk ya? Sering pusing pula? Li, aku lapar sekali. Bisa buatkan aku bubur sayur? Setelah menyebabkan banyak masalah, kau bisa tidur dan makan tenang-tenang. Apalagi yang kau tuduhkan padaku? Berani-beraninya kau mengklaim video Sun Yanyan tidak bocor dari orang-orangmu? Aku dan para sutradara tidak pernah punya hubungan tidak pantas. Lalu bagaimana kau jelaskan foto-foto bocor itu? Foto-foto itu hasil editan. Pasti ada yang menjebakku. Berani-beraninya kau mengaku kau menyakiti Sun Yanyan, bukan kau Shanwan. Aku tak bisa memikat hati pria kau main drama begini, berpura-pura suci seharian tapi licik di belakangku. Syakeke, bahkan andai aku tak berbuat apa, lalu apa salahnya? Siapa kau menghakimiku? Jangan muncul di hadapanku dengan omong kosongmu. Shanwen, kau! Nona Syak, kau mencariku? Aku sedikit lapar. Bisa buatkan bubur sayur? Siap, aku segera membuatnya. Bagus, nikmati kebahagiaanmu selagi bisa. Kau akan dapat ganjaranmu. Shanwan, kau sendiri yang undang masalah ini. Kau suka bubur sayur, kan? Akan kuberikan sebanyak yang kau mau. Gu Jingze, bisa berikan aku nomor telepon Tante Song? Shenwan, kenapa kau mendekati Song Manking seperti itu? Aku perlu menanyakan hal penting padanya. Aku tak peduli rencanamu. Ingat baik-baik, kau bukan siapa-siapa di sini. Jangan coba-coba masuk ke tempat yang bukan ranahmu. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya... Cukup. Di pesta besok, penuhi tugasmu sebagai Nyonya Gu. Jangan mempermalukan aku. Nona, bubur sayurnya sudah siap. Baik, nah. Apa yang terjadi di sini? Setelah jamuan makan, aku akan tanya String Bean. Berpakaian seperti ini, kau ingin orang mengira aku menyiksamu? Aku bangkrut, jual darah bukan pilihan. Masuk. Jian Yi, pergi ke Queen Castle dulu. Kita masih tepat waktu, kan? Ayo pergi. Obat si kacang panjang sepertinya tidak manjur. Ada apa? Tidak bisa dengar musiknya. Sudah waktunya tari pembuka kita.
Wanita ini bersama teman masa kecil itu pikirannya selalu tajam. Tapi denganku, dia selalu ketinggalan. Pelankan sedikit. Aku kurang mahir dalam ini. Aku mungkin menginjak kakimu. Tak apa-apa, biarkan aku menuntunmu. Nyebaigu, tolong lepaskan saya. Jangan kirim orang untuk menguntit saya. Omong kosong. Tak bisa mengontrol suami sendiri, lalu melampiaskan ke artis, menyedihkan. Jadi ini Syakeke. Nyemenggu, dokter mendiagnosa saya depresi. Cukup belum? Sunyanian. Bahkan jika skandalmu kuungkap, apa yang bisa kau lakukan? Daripada merenung dan introspeksi, kau malah datang ke sini? Cari masalah? Sejak kecil kau merundungku, tapi Sunyanian sudah minta maaf. Haruskah kau hancurkan dia terus, teganya hatimu? Niwasiguku mohon hentikan ini. Sudah puas? Kakak, jangan ancam aku. Aku takut sekali. Ini sudah berakhir. Ya ampun. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yenyi. Sedang apa kau? Syakeke, kau memutar balikan fakta tadi dan memfitnah kakakmu. Inikah yang Shen Suyin ajarkan padamu? Aku tidak, Jingzi. Aku hanya berkata jujur, kaulah yang tertipu oleh Xianuan. Aku tahu karakter istriku dengan baik. Jika kau berani menyakiti Nuan-Nuan lagi dan menyusahkannya, aku akan buat keluarga Xia membayar semuanya. Masuk angin? Aku baik-baik saja. Ada apa akhir-akhir ini? Jantungku sering berdebar tanpa alasan. Tubuhku mulai melemah. Apa yang kau mau? Pulanglah. Syakeke, kau akan menyesal. Aku tak bisa tunggu lagi. Harus segera mengakhiri ini. Xianuan, tunggu saja. Gu Jingze marah. Apa karena aku mempermalukannya? Gu Jingze, apa kau marah padaku? Skandal Sunyanian bukan aku yang membocorkannya. Aku tahu. Bagaimana sih Bidetang? Walaupun mulutmu keras, tindakanmu membuktikan sebaliknya. Kamu hanya bicara tanpa bertindak. Sejak pertama kali bertemu, kamu selalu tak punya pendirian. Jadi kamu benar-benar tahu siapa yang membongkar skandal Sunyanian? Telepon Song Man King saat kamu bisa dan suruh dia berhenti ikut campur. Jadi ternyata Song Man King. Tapi aku ingin bertanya padamu. Apa kamu memang selalu sebego begini? Aku... Buang omonganmu. Orang seperti Sunyanian tak pantas bicara pada istri CEO seperti ini. Bagaimana bisa kau biarkan dia buat keributan begini? Kalau begitu, lain kali aku akan ingat. Entah sebagai istri CEO atau tetap menjadi diri sendiri. Aku tak akan membiarkan siapapun merendahkan kita. Tak ada toleransi untuk penghinaan. Dimengerti. Mulai saat ini aku tak akan diam melihat perundungan. Ke perusahaan. Sudah larut, kenapa bawa saya ke perusahaan Gu sekarang? Jangan pulang ke kediaman Xia, menginap di perusahaan malam ini. Besok pindah ke kediaman Gu. Ya, tapi saya masih ada urusan. Saya ingin tinggal dengan keluarga Xia dulu. Soal kondisi ayahmu? Bagaimana kamu tahu? Semua data Anda sebelum tanda tangan telah diperiksa tuntas, termasuk ayahmu. Dan fasilitas medis itu milik perusahaan Gu. Kenapa tidak? Bilang dari dulu tentang hal ini. Ingat baik-baik, jangan andalkan orang lain. Yang bisa menolongmu hanya dirimu sendiri.
Saya mengerti. Jen I, pergi ke kediaman Xia. Apa yang terjadi di sini? Bersikap seperti orang mencurigakan. Aku harus menghubungi Song Man King sekarang juga. Bibi Song, ini Shanuan. Nuan, ada masalah apa? Sebenarnya aku ingin bertanya tentang skandal Sunianian. Bukankah ibu menyuruh orang membongkarnya? Tapi kenapa? Waktu itu ibu menyuruhku mengurus ini. Kau terlalu baik hati, sayang. Aku tidak bisa diam saja, jadi aku membelamu. Ada masalah apa? Apa Sunianian membuat masalah lagi? Hari ini Sunianian berbuat ricuh di acara jamuan, makanya Gu Jingze memintaku menghubungimu. Aku bertindak sendiri hingga merepotkanmu dan Jingze. Ini tak akan terulang lagi. Tidak. Kedepannya, lebih banyak bicara dengan Jingze. Istirahatlah dulu, aku tinggalkan kau sendiri. Kau juga istirahat yang cukup. Sunianian itu mengganggu Jingze lagi. Kalau begitu, dia tak pantas tinggal di sini. Untung tesnya hari ini. Pemeriksaan medis sudah dijadwalkan. String Bin perlu operasi darurat tiba-tiba. Kamu dengar berita tadi malam, Sunianian bunuh diri. Katanya bunuh dirinya disebabkan oleh istri konglomerat. Menurutmu Nianian benar depresi? Fansnya marah besar sekarang. Mereka minta keadilan untuknya. Bukan berarti si wanita kaya sekarang mereka dalam bahaya? Kali ini, Xianwan, kau yang pertama berani meneleponku saat rapat sedang rapat 2 kali berturut-turut. Gu Jingze, jangan coba-coba mengujiku. Aku harus menyelidiki sampai tuntas. Tianyi. Nih, siapa Gu meminta saya untuk menghubungi Anda kembali? Ada yang bisa saya bantu? Sunianian bunuh diri. Kami bertengkar hebat tadi malam. Lalu dia mengakhiri hidupnya saat fajar. Pasti karena aku terlalu keras padanya. Dia tidak bisa menahannya. Nih, Xia jangan membuat asumsi tanpa dasar dan jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi aku tetap merasa sangat bersalah. Permisi. Kau wanita itu? Kamu siapa? Lepaskan aku. Ini salahmu. Dewi Nianian bunuh diri. Informan itu benar tentang dirimu. Kau benar-benar ada di rumah sakit ini. Kau penggemar Sunianian? Ya, aku penjaga sang Dewi. Hari ini kau harus bayar dengan nyawamu. Lepaskan aku. Nona Xia, ada apa denganmu? Kau dengar aku? Kau harus mati hari ini. Kau tak bisa kabur. Berhenti di situ. Astaga, aku harus keluar dari sini. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Sudah kubilang, kau tak bisa kabur. Aku sudah tamat. Apa aku benar-benar akan mati begini?
Xianwan, kamu tidak apa-apa. Monster bergerak. Gu Jingze. Ada yang terluka? Kenapa lama sekali? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Xianwan, sudah waktunya bangun? Tidak. Gu Jingze. Aku sangat ketakutan. Pria menyeramkan tadi sangat menakutkan. Gu Jingze. Aku kelelahan. Jika aku tertidur, bisakah kau... Tolong, jangan tinggalkan aku. Tolong. Saya tidak enak badan. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku hanya sedikit lelah. Kalau begitu istirahat yang cukup. Xianwan, waktunya bangun. Enggak mau. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Setelahmu sudah aku cuci bersih. Aku akan segera mengantarnya. Tunggu di sini. Jian Yi sedang menyelidiki orang yang menyerangmu. Dia akan segera kembali. Dia Fan Sunianian. Katanya ada orang misterius membocorkan lokasiku. Orang misterius? Benar. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Terima kasih. Untuk menyelamatkanmu, aku melewatkan rapat bisnis penting. Menurutmu, terima kasih saja cukup? Lalu apa usulmu? Kerugian dari rapat itu sekarang jadi tanggunganmu. Tanggunganku? Tapi aku tidak bisa bayar. Kalau begitu utang. Lagi pula kau sudah berhutang padaku. Tentu saja, kau bisa membayar dengan cara lain. Aku tak mau transaksi fisik. Aku tidak bisa menerima bentuk eksploitasi fisik apapun. Jangan khawatir. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Itu keterlaluan. Tuanku, Nona Xia. Ada perkembangan apa? Investigasi kami menemukan pria yang menyerang Nona Xia adalah penggemar Sunianian. Kami sudah tahu itu. Langsung ke intinya, siapa yang membocorkan alamat Xianwan? Kami melacak alamat IP dari postingan grup penggemar dan mengidentifikasi pembocor sebagai saudari Nona Xia Keke. Xia Keke? Perkataanku Xia Keke malah pura-pura tulis Xianwan hanyalah istri di atas kertas. Berani-beraninya mereka memperlakukannya begini. Apa yang kau lakukan? Kembali ke keluarga Xia. Kalau Gu Jingze, sebenarnya... Kau pikir aku ke keluarga Xia bersamamu untuk membelamu? Bukan begitu maksudmu. Orang yang kujaga harusnya bisa menindas orang lain. Lagi pula, kau istri CEO grup Gu. Terkepung oleh saudari tiri sendiri. Tak punya harga diri? Aku seharusnya merasa malu. Aku sangat menyedihkan. Aku bersalah. Menjadi istri CEO tidaklah mudah. Selalu harus menelan harga diri. Nuan, apa kamu terluka? Ini semua salahku. Seharusnya aku tetap di sampingmu, melindungimu dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kapan kamu ada waktu, aku akan ajak kamu periksa ke dokter. Aku tidak akan tenang kalau tidak. Nanti aku hubungi kamu. Istirahat yang cukup setelah operasi. Xianwan. Kamu terlihat tidak sehat.
sedang tidak enak badan, biarkan Jian Yi mengantarmu ke RS dulu. Xianuan, kau masih istriku secara nama. Meski tak bisa kendalikan diri, tahanlah. Akan kubiarkan kau merayu pria lain di hadapanku. Memalukan. Aku tidak merayu, aku... Masih menyangkal, begitu? Baik, karena tak bisa menahan diri, pilihlah aku. Akan kupenuhi kebutuhanmu dan jaga reputasi. Saling menguntungkan. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi kamu terlalu jelek. Tunggu, maksudku, kemampuanmu belum memenuhi standar. Tunggu, bukan, maksudku kamu terlalu hebat. Aku tak pantas untukmu. Aku tidak menarik dan tak cukup kompeten. Jadi kamu mau mencoba? Tentu, Tengu Xiao ternama. Apapun yang kau katakan berlaku. Setuju? Terakhir kali aku dibius, dia tidak melakukan apapun. Kurasa dia takkan melakukan apapun padaku. Jika dia mau main, kita ikuti saja. Tengu, mengapa diam saja? Apa rencanamu? Aku ikuti arahanmu. Aku akan menuruti semua perintahmu. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Xianuan, kau. Tuanku sudah datang. Mengerti. Xiakeke membocorkan lokasi Nuan-Nuan hingga dia diserang di rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa? Nuan-Nuan, maafkan ibu. Ini salah ibu yang tak bisa mengendalikan Keke. Diamnya Nuan-Nuan sudah menjawab segalanya. Artinya dia belum memaafkanmu. Xianuan, jangan berani tidak menghormatiku. Kau berani-beraninya meminta uang pada ibuku untuk biaya hidupmu dulu. Beraninya kau perlakukan dia seperti ini sekarang? Diam. Dulu kau memalukan memohon pada ibu tirimu untuk uang saku. Jingse, Keke belum mengerti. Dia hanya bicara sembarangan. Ibu tidak boleh mengalah dalam hal ini. Xianuan, apa mau kulakukan jika kubocorkan informasimu? Apa yang bisa kau lakukan? Keke, aku benci kalian semua. Kiki. Kakek masih muda dan terburu nafsu. Mohon jangan anggap pribadi. Nuan-Nuanku sudah melewati trauma yang sangat berat. Satu tamparan dari Xiakoko belum cukup untuk menebus. Aku gagal mendisiplinkan Keke atas namanya. Aku minta maaf. Sebagai kakaknya, haruskah kau begitu kejam? Nuan-Nuan bisa berbelas kasih dan membebaskan Xiakeke. Jadi Tuan Shen, takkan kau tunjukkan ketulusanmu? Seperti memindahkan saham grup Xia. Maka aku tak punya pilihan selain mengejar hal ini tuntas. Nuan-Nuan, kami pergi. Aku terima syaratmu. Aku berjanji. Bagus. Mengenai saham, 20% sudah cukup. Karena Direktur Gu sangat menyayangi Xianuan, mengapa tidak dirikan perusahaan baru untuknya? Semua masalah akan selesai. Tak perlu menekan grup Xia kami yang sederhana. Perusahaan baru bisa didirikan kapan saja. Tapi hak Nuan-Nuan yang seharusnya harus dibayar lunas. Nyonya Shen, saya sedang terburu waktu. Baiklah, saya setuju. Besok pagi, asisten saya akan mengantar kontraknya. Malam ini istirahatlah di kediaman keluarga Xia. Jian Yi akan menjemputmu besok untuk menyelesaikan dokumen. Menjemputku? Untuk keperluan apa? Jemput aku. Untuk apa? Pindah. Situasimu di keluarga Xia, aku juga sudah melihatnya. Aku tidak ingin melihat suatu hari ada berita tentang istri baruku tewas tragis. Jadi, kau harus segera kembali ke keluargaku. Istirahatlah. Tunggu sebentar. Setelanmu. Tidurlah pakai itu. Kau sudah dapat separuh aset Xia. Kau puas?
Aset Xia ini warisan orang tuaku. Mereka membangunnya bersama. Ini hakku. Anuan, menikahi Gu Jingze, nyawamu takkan lama. Tunggu saja. Gu Jingzi, dia sedang lakukan sekarang? Besok aku akan pindah kembali ke rumah keluarga Gu. Anehnya, aku jadi merasa ingin tinggal bersamanya. Apa yang terjadi? Dulu aku sangat tidak menyukainya. Ini perjanjian pengalihan saham. Ketua Shen sudah menandatanganinya. Saya tak akan bantu bawa kopernya. Kita berangkat dalam 30 menit. Terima kasih. Bu, seberapa sibuk pun jangan lupa sarapan. Mengerti. Tante Li, kita ada sisa bubur sayur. Aku mau kasih ke Gu Jingze untuk dicoba. Oke, akan kubungkus. Shanuan, dosis kali ini bisa kau tangani? Masuk. Ada apa denganku? Apa yang terjadi denganmu? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, Pak. Aku bawa bubur untukmu. Terima kasih untuk kemarin membantu kembalikan sahamku. Bubur ini benar-benar enak. Diam. Aku antar kamu ke rumah sakit. Gu Jingze, aku kesakitan sekali. Xianuan, sebenarnya ada masalah apa denganmu? Jian-i, siapkan mobil. Kita pergi ke rumah sakit. Tanpa sadar, aku tak menyadari aku mulai sangat peduli pada Xianuan. Gu Jingze, kamu ditakdirkan sendirian selamanya. Mengapa masih menyimpan harapan sambil menyakiti Xianuan? Kalau tadi aku tetap bersama Nuan-Nuan dan memeriksakan kesehatannya, mungkin ini tidak akan terjadi. Kalau perlu, langsung berikan pemberitahuan kritis. Tidak mungkin. Nuan-Nuan masih bisa diselamatkan. Siapapun dilarang mengeluarkan pemberitahuan kritis. Ruam merah menyebar luas, bibirnya membiru. Keracunan merkuri. Ini keracunan merkuri. Segera ambil penawarnya. Hasil tes belum keluar. Kalau kita salah memberikan obat, aku yang akan bertanggung jawab penuh. Nuan-Nuan, jika aku bisa menyelamatkanmu dari maut kali ini, aku tidak akan melepasmu lagi. Xianuan, kamu pasti baik-baik saja. Harus begitu. Kamu tidak enak badan. Air. Apa yang ingin kamu katakan? Gu Jingze. Kenapa baru bangun tidur langsung mikirin Gu Jingze? Akulah yang menyelamatkanmu. Aku di sini. Aku akan pergi duluan. Hubungi jika perlu. Sebelumnya, Chu Junhao bilang aku pingsan 3 hari. Gu Jingze. Xianuan. Xianuan.
Xianwan. Gu Jingze, jangan lupa kau terkena kutukan jadi duda, sanggup kau kalah. Jangan dekat-dekat, aku ada kecemasan kontaminasi. Aku mengerti. Shanuan, berapa kali lagi Gu Jingze harus menghinamu hingga kau berhenti bertingkah seperti ini. Tapi, kali ini aku tak bisa mengendalikan hatiku sendiri. Sepertinya itu yang baru saja kugunakan. Meski tak ada hubungan di antara kita, aku tak akan ikut campur urusanmu. Tapi sebagai istri direktur perusahaan Gu, insiden keracunanmu harus kuselidiki. Shen Shuyin dan Xia Keke melaporkan pelayan mereka Li Jie karena meracuni makanan Nona Xianwan. Saksi dan bukti sudah diamankan. Polisi telah memproses kasusnya. Polisi telah melaporkan kasus ini. Ini tidak mungkin, Tante Li. Pasti Shen Shuyin dan Xia Keke. Mereka memfitnahnya. Berbaringlah dulu. Tante Li tidak bersalah. Kita tak bisa meninggalkannya. Satu kata lagi darimu, Tante Li akan habiskan sisa hidupnya di penjara. Kamu, apa Gu Jingze benar-benar membenciku? Aku hanya ingin melindungi orang terdekatku. Tapi dia mengancamku seperti ini. Cukup. Aku yang akan urus ini. Tetap di rumah sakit dan sembuh. Jangan ada kesalahan lagi. Ia pakai Tante Li sebagai kambing hitam tidak cukup. Jika Gu Jingze menghubungan Xianwan Goya, dia tak akan menyalahkan Keke karena Xianwan. Tampaknya Xianwan punya pacar bernama Ye Chen. Tuan Gu, Nuan terus menderita. Kau tak bisa lindungi dia dengan baik. Lepaskan dia. Jika Xianwan bersamanya, dia akan temukan kebahagiaan sejati. Dan hindari takdirku bawa sial ke pasangan. Tapi aku sudah putuskan tak akan lepaskan Xianwan. Dr. Chu mengincar istriku itu sama sekali tak pantas. Jangan sampai kutangkap kau mendekati Xianwan lagi. Aku tak akan percayakan Nuan padamu lagi. Apa yang kau usulkan kemarin? Ku terima. Mau tahu kabar terbaru tentang Tante Li? Tidak tertarik? Aku mau. Tak ada yang gratis di dunia ini. Kamu cepat katakan. Apa yang harus kulakukan untuk info ini? Ibu Raku. Ibu Raku. Menghiburmu? Apa pemikiranmu selalu sekasar ini? Aku tidak bermaksud. Sebenarnya yang kamu maksud bisa aku terima. Tapi kondisimu sekarang, bisakah tubuhmu menahannya? Kamu... Sudahkah kamu putuskan cara untuk membuatku terkesan? Pijat. Ya pijat. Cukup. Tentang masalah Bibili. Jian Yi telah memindahkannya. Dia akan ditangani dengan baik. 确实不好意思，Gu Jingze。 Pak Gu, cek foto yang saya kirim. Ada apa? Saya harus pergi, istirahatlah. Mengapa dia terlihat begitu kecewa padaku? Gu Jingze. Apa sebenarnya yang terjadi?
Tante Song ada apa? Nuan-nuan, jangan salah paham. Dulu kau bebas pacaran. Tapi kenapa simpan foto? Foto apa? Jangan pura-pura bodoh. Kalau terus begini, Jingze akan cari pengganti. Tante Song, aku benar-benar tidak paham. Karena kau tak mau mengaku, aku akan kirim fotonya. Seluruh grup gue sudah dapat, sudah jelas menargetmu, kau harus hadapi sendiri. Seluruh keluarga gue sudah diberitahu, jelas. Ini ditujukan padamu, bersiaplah. Hei, ini bukan aku. Aku dan Ye Chen selalu menjaga hubungan profesional. Aku ada urusan, fokuslah pada pemulihanmu. Dulu, dia pergi karena menerima ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan hubungi kembali nanti. Jadi kau masih tak percaya padaku? Ini hanya pengalamannya saja. Itu hanya bagian dari masa lalunya. Kebocoran foto bukan salahnya. Dia salah percayai orang. Tapi, mengapa aku tak bisa tenang? Foto-foto itu tak senonoh. Jika aku tak segera menjelaskannya, Gu Jingze akan putus kontrak denganku. Jika kami jadi tak saling kenal karena foto-foto itu, aku harus mencegah hal ini terjadi. Kau baru keluar dari ICU beberapa hari lalu. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Biarkan kuantar kau kembali. Tidak. Aku akan menemui Gu Jingze untuk menjelaskan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Aku... Nuan datang ke sini dalam keadaan sakit hanya untuk menemuimu. Tidakkah kau tahu aku sibuk? Daripada istirahat di rumah sakit, kau malah ajak temanmu untuk sengaja membuat masalah. Gu Jingze, perhatikan ucapanmu. Nuan ini. Junhao, sudahlah. Maafkan aku. Ini semua kesalahanku. Ini tidak akan terulang lagi. Penjelasan tak ada artinya bagi seseorang yang tak mau mendengarkan. Aku sedang berusaha melupakan kejadian foto-foto itu. Lalu, dia bersikap mesra dengan teman masa kecilnya di dekat perusahaanku. Lebih bagus begitu. Beberapa kata sederhana bisa menjelaskan semuanya, tapi aku tak bisa bicara. Itu membuktikan aku dan Gu Jingze tidak pernah ditakdirkan bersama. Gu Jingze berhenti di situ. Junhao, ayo pergi. Nuan, kau bersusah payah begini hanya untuk temui Gu Jingze. Sekarang kau... Aku tadi bertindak gegabah. Ada hal yang tak kau ketahui. Tapi aku sudah mengerti. Xianuan, sebagai rekan kontrakku, kau dan Chu Junhao tak akan bisa bersama dalam waktu dekat. Aku tak boleh terus jatuh cinta padanya. Gu Jingze, mari kita hentikan kontrak ini. Pagu. Mengenai kolaborasi dengan grup cutian, apakah jadwal sudah ditentukan? Ya, besok pukul 10 pagi. Kau keluarlah. Edward Tufal tadi. Mengenai foto-foto Nona Xianuan, Beri pernyataan resmi. Sebarkan kabar bahwa saingan grup Gu memalsukan foto untuk merusak reputasi Xianuan. tapi para ahli sudah konfirmasi semua foto Xianuan adalah editan. Semua palsu. Kenapa tidak beritahu sejak awal? Xianuan, kau memang hebat.
Tuanku, ada yang membeli saham kita dalam jumlah besar? Kunci semua akses kota. Temukan Xianuan dalam 1 jam. Kasus ayahmu sudah diselesaikan. Shen Shuyin dan Xia Keke sudah ditangkap. Terima kasih, Chu. William, Nuan, aku tak berniat menyembunyikannya darimu. Aku tak pernah berniat ikut campur urusan perusahaan orang tuaku. sejak kau ditemukan orang tua kandungmu, kenapa tak kau ambil alih bisnis keluarga dan malah jadi dokter? Karena aku tak mau melihatmu menangis. Dulu waktu itu, kau menangis tiap hari karena penyakit ibumu dan berkata, andai saja aku jadi dokter. Kini aku sudah jadi dokter, tapi kau... Aku selalu mengira Gu Jingse benar-benar mencintai dan melindungimu, tapi dia begitu dingin padamu. Nuan, tinggalkan saja dia. Biar aku pikir dulu. Baiklah. Tuanku, perwakilan grup cutian sudah datang. Tak mau kutemui. Kurasa kau ingin menemuiku. Ternyata kau